أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجاي، ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي. الإمام علي بن أبي طالب عليه سلام الله، زيارة مني ونيابة عن والدي ووالد والدي وعن إخوتي وأخواتي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، طاعة قربة إلى الله تعالى. Cawan syahadah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, "Kencangkan semangatmu untuk menjemput kematian, karena bagaimanapun ia akan datang menemuimu. Jangan mundur dan jangan gentar. Bila ajal telah mencekik urat nadi, sebagaimana dulu zaman pernah menyambut kelahiranmu, kini zaman pula yang akan menangisi kepergianmu." Bulan Ramadan tahun 40 Hijriah, Imam Ali selalu mendatangi salah satu anaknya untuk berbuka dan sahur bersama. Terkadang beliau mendatangi Imam Hasan, kemudian hari mendatangi Imam Hussein. Di hari selanjutnya mendatangi putrinya Zainab, dan di hari lainnya berbuka dan bersahur di rumah putrinya Ummu Kalsum. Di malam-malam Ramadan terakhirnya, Imam Ali sering memandang ke arah langit dan berkata, "Habibi, ya Rasulullah, apa yang engkau katakan adalah benar. Aku merasa bahwa yang engkau janjikan, yaitu syahid, telah mendekat ke arahku." Seraya memegang janggutnya yang telah memutih, Imam Ali berkata lagi, "Tak lama lagi warna putih janggut ini akan berubah menjadi merah." Imam Ali berkata, "Demi Allah, apa yang telah menimpaku bukan suatu hal ku benci. Sama sekali tidak. Syahid di jalan Allah sudah ku angan-angankan sejak sekian lama. Dan bagiku, apakah yang lebih baik dan berharga dari syahadah dalam keadaan ibadah? Perumpamaanku adalah ibarat seorang asyik, orang-orang yang diliputi keasyikan atau kecintaan dan kerinduan, yang menemui maksudnya atau pencintanya. Ibarat seseorang yang mencari sesuatu dalam gelap malam dan mendapatkannya." Jumat yang cerah 19 Ramadan tahun 40 Hijriah, di rumah Ummul Kalsum di Kufah, Ali seperti merangkum sejarah dan perjuangan pahit getir para nabi sejak Adam, Ibrahim di tanah Babilonia. Pada malam itu, Ummu Kulsum yang mendapat giliran berbuka bersama ayahnya tercinta.
Saat Ummul Kalsum menyuguhkan hidangan berbuka dalam 2 nampan, yang satu berisi roti kering dan lainnya berisi susu masam, Imam Ali berkata, "Bukankah kau sudah tahu bahwa aku selalu mengikuti putra pamanku Rasulullah yang tidak pernah makan sajian dalam 2 nampan sepanjang hidupnya? Maka mohon angkatlah salah satunya. Barang siapa yang makan dan minumnya enak di dunia ini, maka perhitungannya akan lama kelak di hadapan Allah." Ummu Kulsum menuturkan bahwa malam itu Imam Ali makan sangat sedikit dari roti kering yang kusuguhkan dan memperbanyak ucapan hamdalah dalam setiap suapnya. Selesai makan, Imam segera bangkit untuk melaksanakan sholat yang sangat lama. Imam terus dalam keadaan ruku, sujud, bermunajat, berdoa dengan khusyuk, dan sering keluar rumah untuk melihat langit. Tiba-tiba dia menyatakan, Iya, inilah malam yang dijanjikan kekasihku Rasulullah. Ummu Kalthum, putri bungsu Fatimah Az-Zahra alaihissalam itu lantas menuturkan apa yang terjadi di detik-detik yang paling mempersona dari kehidupan kesatria langit, kekasih Allah dan Rasulnya. Ummu Kalthum berkata, "Aku melihat ayahku sholat hingga tengah malam. Di serangkaian sholatnya beliau sering keluar rumah, menengok sejenak ke langit dan kembali lagi untuk sholat. Tangisannya lebih panjang dari biasanya, rukunya lebih lama, sujudnya lebih lama, lantunan munajatnya pun lebih syahdu dari hari-hari biasanya. Imam Ali tenggelam dalam ibadah hingga menjelang subuh. Di sela-selanya dia beberapa kali berbicara pada dirinya sendiri. Sepertinya inilah malam yang dijanjikan kekasihku Rasulullah. Ya Allah, Engkau tak pernah berbohong dan aku pun tidak akan mengkhianatimu. Inilah malam kematian yang kau janjikan padaku. La ilaha illallah. Hukum sebab akibat senantiasa terjadi. Sebentar lagi ketetapan Allah akan diputuskan." Ummu Kalthum hanya bisa berurai air mata. Kakeknya Rasulullah pernah mengatakan bahwa Ali akan syahid dibunuh saudara pembunuh onta suci Nabi Saleh pada Jumat terakhir bulan Ramadan. Nama Ibnu Muljam sebenarnya sudah lama dikenal oleh keluarga Nabi. Suatu kali, Kumail bin Ziyad, sahabat dekat dan penyimpan rahasia Imam Ali, pernah menemani beliau menelusuri lorong-lorong Kufah di malam hari. Di tengah perjalanan terdengar suara ayat Al-Quran dari masjid. Kumail berkata, "Ya Amirul Mukminin, alangkah merdunya suara itu." Imam Ali berkata, "Ya Kumail, itulah suara Abdurrahman bin Muljam yang inna salata tanha anil fasya'i wal munkar." Sesungguhnya salat mencegah perbuatan fasik dan mungkar. Dan mengerjakan sesuatu yang sangat berbahaya, sangat mengerikan. Kalau aku mau, akan kuceritakan padamu apa yang ada di balik bajumu itu. Imam Ali tahu di balik baju Ibnu Muljam, semoga Tuhan mengutuknya, tersimpan pedang beracun. Tapi dia tidak memperdulikannya untuk sebuah alasan yang belum pernah terdengar di dunia. Setelah azan subuh 19 bulan Ramadan berkumandang, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib kembali keluar masjid dan menengok ke Bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah. Dengan suara menyayat Imam Ali kemudian bergelora, "Fustu wa rabbil Ka'bah." Demi Tuhan Ka'bah, sungguh aku telah berjaya. Seiring dengan suara Imam Ali, seluruh penduduk Kufah mendengar berita kematian yang menyayat penduduk bumi dan langit tersebut. Hingga semua warga berhamburan keluar rumah menuju Masjid Jami Kufah. Ummu Kalsum mendengar suara itu dari rumah, sontak menjerit lirih, "Wah abata,
Wah Alia, oh ayahku, oh Ali. Yang pertama datang menyaksikan Imam Ali bercucuran darah adalah putra sulungnya Hasan. Imam Hasan menuturkan bahwa Imam Ali terus berusaha melengkapi rangkaian sholatnya dalam keadaan duduk. Tubuhnya menggigil. Setelah salam dia mengusapkan tanah sujud ke dahinya yang merekah sembari mengucapkan firman Allah dalam surat Toha ayat 55. Dari tanah kalian kami ciptakan, dari tanah pula kalian kami kembalikan dan bangkitkan. Semua kejadian disaksikan oleh seluruh putranya, terutama Hasan yang tak kuasa menahan air mata. Imam Ali meminta Hasan untuk mengimami jamaah sholat. Beliau mengikuti dari belakang dengan gerakan isyarat sambil terus membersihkan cucuran dari kening sucinya. Seusai sholat, Hasan langsung kembali menghampiri ayahnya yang didampingi Husain dan seluruh putra Ali yang lain. Imam Hasan dan Imam Husain menangis di sisi beliau. Beliau meminta kedua anaknya untuk bersabar. Tetapi ketika Sayyidah Zainab alaihissalam datang, Imam Ali tidak dapat menahan tangisannya. Beliau menangis terseduh-seduh karena membayangkan hari Asyura. Hasan kemudian meletakkan kepala ayahnya di pangkuannya untuk membersihkan darah yang tak berhenti mengucur. Lama berselang, Imam Ali pingsan dalam pelukan Hasan. Jerit tangis membahana ke seluruh arah. Hasan pun langsung menciumi wajah ayahnya, demikian pula putra-putra Imam Ali yang lain. Derasnya air mata Hasan menyadarkan Imam Ali. Imam pun langsung bertanya, "Anakku Hasan, untuk apa tangisan ini? Jangan bersedih atas keadaan ayahmu. Apakah engkau bersedih atas keadaanku? Padahal esok engkau akan dibunuh dengan cara diracun, dan adikmu Husain akan dibunuh dengan tebasan pedang. Lantas kalian semua akan menyusulku bersama kakek dan ibu kalian." Setelah kekacauan terjadi, salah seorang di antara khalayak masuk membawa Ibnu Muljam. Orang curiga dia lari menjauh dari masjid dengan pedang berlumur darah, sementara seluruh penduduk justru menuju masjid. Kematian jelas telah mendekati Imam Ali. Rekahan di dahinya begitu dalam, tapi musibah itu tak merusak sifat keadilan yang larut dalam darah dan dagingnya. Dia melarang orang membalas pada Ibnu Muljam. Imam Ali berkata, "Aku tahu engkau akan membunuhku, pasti. Tapi sesungguhnya aku masih berharap pada Allah adanya perubahan pada diri dan nasibmu." Ibnu Muljam tak kuasa mendengar kalimat setinggi itu. Dia menangis, "Ya Amirul Mukminin, afa anta tunkizu man finnar? Apakah engkau bisa menolong orang yang sudah masuk neraka?" Imam Ali menjawab dengan memerintahkan anak-anaknya mencari susu. Dia kehausan dan meminta mereka mempersilahkan Ibnu Muljam meminumnya lebih dahulu, sedangkan imam meminum sisanya. Imam Ali lahir di Ka'bah yang suci dan pada bulan yang suci, di mihrab yang suci, dan dalam keadaan bersuci pula dia meraih cawan syahadah nan suci. Kufah berduka, rumah-rumah keluarga Nabi gelap selama beberapa malam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.